Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menjaga kehormatan, menjauhi perkara meragukan. Baiklah pemirsa, saya akan membacakan satu hadis. An Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyanun wa innal harama bayyanun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Famanittaqas syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram kar'i yar'a haulal hima yusiku an yartafa'a fi ala wa inna likulla malikin hima ala inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah iza solahat solahal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat. Maksudnya samar ya, belum jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjumus ke dalam hal-hal yang haram. Bagaikan seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa atau raja memiliki kawasan terlarang.
ketahuilah sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa, makna hadis ini ya, sabdanya innal halala bayanun wa innal haruma bayanun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar ya, atau belum jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, mengandung pengertian bahwa segala sesuatu itu terbagi menjadi tiga. Pertama, sesuatu yang jelas halalnya, seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan ternak, semua itu halal jika mendapatkannya tidak dengan cara yang haram. Ya, seperti buah-buahan, banyak ya buah-buahan yang halal itu. Buah nanas, buah pepaya, buah duku, buah rambutan, dan banyak ya yang lain. Misalnya seperti itu. Kemudian hewan-hewan ternak ini juga seperti onta, kambing, domba, ayam ya. Itu termasuk hewan yang halal, yang dihalalkan. Semua itu halal, yang penting mendapatkannya tidak dengan cara yang haram. Jadi jelas kan ini kehalal, yang halal itu ya. Contohnya seperti yang telah disebutkan di atas. Kedua, sesuatu yang jelas haramnya seperti meminum khamr. Jadi khamr itu minuman keras yang memabukkan. Memakan bangkai ya, bangkai itu. Kemudian menikahi wanita-wanita ya yang mahram, itu juga termasuk yang haram. Nah, dua hal tersebut diketahui oleh orang-orang yang khususnya para ulama ataupun orang-orang pada umumnya ya. Jadi sudah banyak baik yang halal dan haram ini, sebagian besar baik dari kalangan ulama maupun kalangan ulama maupun orang awam ya, itu banyak yang sudah mengetahuinya.
Nah, yang ketiga ini perkara-perkara syubhat atau samar, yaitu yang berkisar antara yang halal dan haram. Jadi tidak jelas ya apakah ini halal atau haram. Jadi dia samar-samar begitu, enggak jelas kehalalannya atau keharamannya. Nah, ini tidak termasuk ya. Ia tidak termasuk hal-hal yang jelas kehalalannya, dan begitu juga termasuk tidak jelas keharamannya. Jadi dua-duanya enggak jelas. Apakah ini perkara ini haram, apakah halal? Bimbang ya untuk menentukan kehalalan dan keharamannya. Nah, inilah yang disebut dengan syubhat. Banyak orang yang belum mengetahuinya ini ya. Hanya diketahui oleh beberapa orang saja atau sebagian saja. Kemudian kita lanjutkan sabda Nabi Muhammad SAW selanjutnya, famanittaqas subuhat, famanittaqas subuhat. Istabro'a lidinihi wa ardihi, wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram, kar'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fi, ala inna likulla malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, jadi menjaga dirinya dari syubhat, ia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Bagaikan seorang penggembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa atau raja memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Pengertian ini kembali kepada bagian yang ketiga, yaitu perkara-perkara syubhat. Maka hendaknya seseorang menjauhinya, karena pada hal demikian ini terdapat keselamatan bagi agamanya, dan urusannya berkaitan antara dirinya dengan Allah. Juga terdapat keselamatan bagi kehormatannya, yang hubungannya antara ia dan orang lain, antara ia dengan orang lain, sehingga tidak ada celah dan kesempatan bagi orang lain untuk mencelanya. Namun jika seorang menganggap remeh perkara-perkara syubhat ini, maka ia pun mungkin akan terjerumus ke dalam perbuatan yang jelas keharamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan.
Jadi bagaikan seorang pengembala yang mengembala hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang. Sehingga apabila ia jauh dari kawasan terlarang tersebut, maka ia akan selamat dalam mengembalakan hewan-hewan ternaknya. Namun jika dekat-dekat dengan kawasan terlarang, ya, maka dikhawatirkan akan memasukinya beserta hewan-hewan ternaknya, sedangkan ia tidak menyadarinya. Yang dimaksud dengan al-hima adalah lahan, ya, atau kawasan khusus yang subur yang biasanya dijaga oleh para penguasa raja. Mereka melarang orang lain mendekatinya. Maka orang yang mengembalakan hewan-hewan ternaknya, ia sudah sangat dekat dan hampir-hampir memasukinya, sehingga dapat membahayakan dirinya karena ia akan dihukum. Adapun kawasan terlarang Allah ialah perkara-perkara yang diharamkan olehnya, maka menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk menjauhinya. Sehingga begitu pula wajib bagi seseorang agar menjauhi perkara-perkara syubhat yang bisa mengantarkannya kepada perbuatan haram. Jadi perbuatan syubhat ini bisa mengantarkan seseorang itu pada perbuatan yang haram. Jadi kita berkewajiban untuk meninggalkannya atau menjauhinya, ya. Nah, kemudian dilanjutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasad, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahal jasadu kulluhu, wa inna wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, al-mudghah, ya, al-mudghah adalah sepotong daging dengan ukuran yang dapat dikunyah. Hal ini mengandung penjelasan betapa agung kedudukan hati dalam tubuh ini. Sebagaimana juga mengandung penjelasan bahwa hati adalah penguasa seluruh anggota tubuh. Baik seluruh anggota tubuh bergantung pada baiknya hati, ya. Begitu pula kalau rusaknya anggota tubuh bergantung pada rusaknya hati. An-Nawawi berkata, sabdanya, waman waqa'a fis subhati waqa'a fil haram, mengandung dua makna. Pertama, seseorang terjerumus ke dalam perkara haram, namun ia mengira perihal itu tidak haram. Kedua,
seseorang mendekati hampir-hampir terjerumus ke dalam perkara haram. Nah ya, jadi hadis yang baru saja kita bahas ini ya, tentang hal-hal yang meragukan, diriwayatkan atau perawi hadisnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, termasuk ini ya para sahabat kecil. Jadi tatkala ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umur beliau ini ya, umur An-Nu'man bin Bashir baru mencapai 8 tahun. Nah, dalam periwayatan hadis ini ia telah berkata, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hal ini menunjukkan sahnya periwayatan anak kecil ini ya. Nah, periwayatan ini juga disebut dengan periwayatan dari anak kecil ini mumayyiz ya, mumayyiz namanya, yaitu yang sudah bisa membedakan. Mumayyiz ini istilah lain ya dari anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Segala sesuatu yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya. Lalu dia setelah dia dewasa disampaikanlah hadis ini, kemudian maka diterima ya. Dan sampai saat ini ya, sampai detik ini kita terima. Pemirsa, sebagai referensi ya, ini diambil dari kitab Fathul Qawiyil Matin saya ulang ya, dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa tatim matul homsin ya, wa tatim matul homsin, karya Syekh Abdul Muhsin bin Ham Al-Abad Al-Badr hafizahullah, cetakan Dar Ibnul Qayyim dan Dar Ibnu Affan, Daman King Saudi Arabia, cetakan pertama tahun 1424 Hijriah. Yang diterjemahkan oleh Abu Abdillah Aribi bin Usman Rojali ya. Demikian saja ya pembahasan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.